Check. Hi. I'm going online now. Hai, kembali lagi di IG Live Celoteh Yori. Malam ini kita membahas tentang tema yang super sensitif. Sebelumnya selamat datang dulu nih teman-teman yang mungkin nanti akan join di IG Live Story IG Live Celoteh Yori kali ini ya. Nah, sesuai dengan tema yang udah aku post sebelumnya, yaitu aku akan membahas tentang marital rape atau bahasa Indonesianya adalah pemerkosaan dalam pernikahan. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang berpikir kayaknya nggak mungkin deh ya, masa pemerkosaan dalam pernikahan gitu. Atau ada juga teman-teman yang udah mulai melek tentang isu-isu kekerasan terhadap perempuan, yang udah mulai ngerti nih bahwa pemerkosaan itu juga mungkin loh terjadi dalam pernikahan. Nah, tapi sebelum aku membahas lebih lanjut tentang marital rape itu, aku ingin membahas dulu nih tentang 16 hari kekerasan anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini adalah di mana masa adalah tanggal 25 November sampai 10 Desember kita memperingati 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa sih mesti diperingatin gitu loh? Nah, ini nih aku nyontek sedikit ya dari laman tirto.id bahwa sejarah kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan atau yang disebut dengan 16 Days of Activism Against Gender Violence pada awalnya merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Jadi ini gerakan ini nih internasional ya. Nah, ini nih awalnya dipelopori oleh Women's Global Leadership Institute pada tahun 1991. Nah, jadi memang udah lama banget, udah 29 tahun gerakannya ya. Nah, di Indonesia sendiri ternyata juga udah lumayan lama nih, yaitu di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 2003. Nah, kerjasama antara Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat sipil. Nah, kemudian kenapa sih 16 hari itu tuh dipilih di tanggal 25 November sampai 10 Desember? Nah, ternyata nih ada cerita di baliknya. Nah, untuk menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM serta menekan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Jadi aku nggak ngerti ya, lupa di Desember, aku lupa tanggal berapa itu tuh ada hari HAM. Nah, jadi biar langsung seiring sejalan karena kan isu kekerasan terhadap perempuan itu kan juga ada kaitannya dengan isu hak asasi manusia juga. Jadi ya udah langsung dijadiin satu aja kayak gitu. Selain itu menurut aku pribadi ya, kenapa 16 hari terus digaungkan tentang kampanye hari anti kekerasan terhadap perempuan, biar orang tuh tetap notice gitu loh. Orang tuh tetap ngeh kalau hello, kekerasan itu bisa terjadi di mana-mana dan setiap orang atau mostly perempuan itu berpotensi mengalami kekerasan. Makanya kita para perempuan itu berusaha bergandengan tangan dengan kerjasama dengan beberapa organisasi perempuan dan lain sebagainya untuk menggaungkan tentang kampanye ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi udah mulai sedikit demi sedikit memahami bahwa hari anti kekerasan terhadap perempuan itu nggak ujuk-ujuk datang gitu. Ada sejarah panjangnya gitu. Nah, kemudian aku juga akan bahas terkait dengan topik yang udah aku share, yaitu tentang marital rape atau kekerasan dalam pernikahan. Nah, sebelum masuk lebih dalam lagi, mungkin ada nggak sih teman-teman yang sudah pernah punya cerita atau kalau pengalaman jangan sih, ibaratnya denger-denger cerita deh dari orang terdekat atau dari baca majalah atau baca ibaratnya berita-berita bahwa ada loh kasus kekerasan atau pemerkosaan dalam pernikahan itu yang sudah diproses secara hukum. Nah, jadi hati-hati nih buat
bapak-bapak, buat paksu-paksu, perlu notice banget bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu gak sepele atau gak main-main. Nah, jadi pemerkosaan dalam pernikahan itu memang seperti yang aku tadi bilang, itu bukanlah sesuatu yang sepele, tapi sayangnya masih dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak. Karena beberapa kasus itu ada yang masuk ke ranah hukum, ada yang enggak. Karena balik lagi, mereka korban atau ibu-ibu yang mengalami pemerkosaan dalam rumah tangga pun juga masih takut-takut nih kalau misalnya ngelapor, datang ke kepolisian atau melapor kemana, takutnya nanti jadi korban lagi kayak gitu. Karena masih ada anggapan orang-orang berpikir masa dalam rumah tangga ada pemerkosaan, aneh-aneh aja kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang akhirnya membuat korban itu enggan untuk melapor atau ibaratnya membuka apa ya, untuk bersuara gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya ya udah dipendem aja padahal kekerasan pemerkosaan itu kan ibaratnya kekerasan seksual yang impactnya itu tuh nggak cuman secara fisik aja loh, tapi juga bisa sampai mengarah pada psikis atau psikologis. Nah, coba deh dibayangin kalau misalnya ibu-ibu di rumah, ada seorang ibu yang punya anak yang udah ngurus rumah tangga dan lain sebagainya, terus mengalami pemerkosaan pula oleh suaminya, betapa nggak hancur gitu loh hatinya. Karena kan balik lagi, namanya istri kan ingin diayomi, ingin disayangin, tapi justru malah disakitin hanya dengan atas dasar yaitu kan kewajiban harus melayanin kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya orang tuh berpikir masih kayaknya nggak mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan dalam rumah tangga kayak gitu loh. Nah, kemudian eh ada juga nih anggapan bahwa loh masa itu sebutannya pemerkosaan kayak gitu. Lah wong namanya tujuan kita nikah aja buat ngewe kayak gitu, ya Tuhan kayak gitu. Jadi istri emang diewe kok dibilang diperkosa gitu. Aduh, itu kan sesuatu yang kasar banget gitu loh. Hello, istri itu tuh juga manusia biasa yang kadang juga bisa ngalamin kondisi fisik yang lemah atau lagi ibaratnya oke lah nggak mood atau kondisi-kondisi tertentu yang memang dia ogah, memang belum mau melakukan hubungan seksual kayak gitu loh. Jadi akhirnya ada hal-hal yang nggak bisa dipaksakan. Walaupun istri itu sudah tanggung jawab suami, tapi kan bukan berarti berhak diperlakukan secara semena-mena kan. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya kesetaraan dalam rumah tangga itu masih menjadi PR besar banget buat kita para advokat atau yang mengadvokasi tentang isu-isu kesetaraan gender dalam rumah tangga. Nah, karena ada juga ya sih yang bilang loh, kalau misalnya suami bisa dipenjarakan karena memperkosa istri, berarti istri juga bisa dipenjarakan dong karena ngerampok uang suami kayak gitu. Ya Allah, kan gak apple to apple banget gitu loh. Itu tuh sesuatu yang tidak bisa dibandingkan gitu loh. Nah, kayak gini memang akhirnya sensitif banget ya guys. Tapi balik lagi, namanya juga udah ada kekerasan, ada apa ya, victim atau ada korban di dalamnya, maka itu sudah masuk dalam ranah kriminal, entah itu suami atau keluarga sendiri kayak gitu. Kalau sudah ada kondisi yang mencederai seseorang, itu sudah bisa masuk ke ranah kriminal. Nah, hal-hal kayak gini aku tuh jadi keinget lagi ya di beberapa tahun yang lalu saat aku sempat bekerja di salah satu lembaga kekerasan yang menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Itu aku jadi teringat ada salah satu ibu-ibu rumah tangga yang akhirnya melapor setelah sekian tahun mendapatkan kekerasan seksual dari suami kayak gitu. Triggernya adalah memang karena dia sudah sampai mengalami kerusakan dalam organ intimnya. Aduh, ngeri banget kan. Nah, jadi ternyata pemerkosaan itu tuh gak sekedar ya koitus biasa aja kayak gitu. Nah, ternyata si ibu ini yang pada saat itu ikut grup terapi aku adalah dia bicara yang akhirnya dengan karena mungkin udah kebal kali ya, udah ngerasa ya udahlah, itu sesuatu yang hampir setiap hari aku alamin kayak gitu. Yaitu ketika dia dipaksa
memasukkan benda-benda yang kita anggap itu tuh sesuatu yang nggak wajar ke dalam vaginanya dia kayak gitu. Waduh. Jadi kan itu tuh dilakukan oleh suaminya, dan kalau misalnya istri tidak melakukan, apa coba yang dia lakukan? Dilakukan suaminya, yaitu menendang vulvanya gitu loh. Alat kelaminnya istri itu tuh ditendang gitu. Innalillahi kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang akhirnya ibu itu eh berjuang untuk menyuarakan bahwa ini nggak bisa kayak gini terus. Nah, karena akhirnya itu tuh hampir mau masuk ke ranah hukum, akhirnya suaminya mulai takut-takut kayak gitu. Walaupun sebenarnya sikapnya masih ya nggak terlalu apa ya banyak berubah ya, tapi kekerasan dalam aktivitas seksualnya sudah menurun sangat drastis. Jadi, apakah iya seorang laki-laki yang punya potensi besar atau yang sudah melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu harus dilaporin dulu gitu loh untuk mau berubah atau untuk mau menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu tuh keliru kayak gitu kan. Jangan sampai lah ya kayak gitu dulu gitu loh. Apakah segala sesuatu tuh udah harus berbau hukum dulu untuk bisa merubah sikap seseorang kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang kadang uh, kita masih sebagai aktivis ya, atau teman-teman yang sedang mengadvokasi atau sedang menyuarakan tentang isu-isu kayak gini nih, akhirnya ya udah mau nggak mau harus dilaporin aja kayak gitu, karena kalau nggak seperti itu ya akan terus menerus gitu. Nah, karena impactnya nggak cuman pada si ibu aja ya atau pada si istri aja, tapi itu juga impactnya juga pada anak kayak gitu. Anak tuh kalau melihat gimana, terus juga kalau anak juga eh merasakan apa yang ibunya rasakan. Misalnya bukan anaknya juga ikut diperkosa ya, bukan, tapi lebih pada ketika anaknya melihat ibunya tuh terus kesakitan, terus sedih, bahkan depresi, itu kan juga ngimpaknya ke anak juga kayak gitu loh. Nah, kadang hal-hal kayak gitu tuh hanya karena kenikmatan sesaat yang nggak pakai logika dan ibaratnya nggak melihat sisi kemanusiaan, itu tuh jadi bisa merusak semuanya. Nah, itu tuh yang bisa jadi awalan. Waduh, awalan tuh udah panjang banget ya, tapi ya memang kenyataannya seperti itu sih, yang akhirnya tentang pemerkosaan dalam pernikahan itu tuh nyata adanya. Nah, hal-hal kayak gini yang mesti teman-teman aware, yang belum menikah pun juga harus tahu kayak gitu, karena aku percaya bahwa nggak semua laki-laki tuh kayak gitu kok. Aku masih percaya, karena nggak semua laki-laki itu nalurinya rusak gitu loh, atau bukan nalurinya ya, tapi empatinya tuh rusak gitu. Enggak, banyak juga kok laki-laki yang bisa memahami kapan sih bisa mengajak hubungan suami istri yang sama-sama seneng kayak gitu loh. Banyak juga laki-laki yang paham bahwa oh ya nih gimana cara naikin mood istrinya kalau misalnya lagi kecapean dan sebagainya. Hal-hal kayak gitu tuh yang memang laki-laki tuh juga harus belajar gitu loh, karena selama ini apa sih yang enggak dituntut pada wanita kayak gitu. Perempuan kan harus A, B, C, D, E, F, G, sedangkan laki-laki itu ya teman-teman ya, bisa jawab masing-masing. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, silahkan komen atau bisa tanya selama sesi ini, karena ini cuma 30 menit aja ya. Nah, kemudian ada beberapa alasan nih kenapa pemerkosaan dalam rumah tangga itu bisa terjadi. Nah, dari beberapa sumber yang aku ambil, ini aku ambil 4 teratas ya. Nah, hal yang pertama adalah yang paling banyak alasannya kenapa sih suami melakukan pemerkosaan terhadap istrinya adalah karena merasa berhak. Nah, jadi karena istri itu sudah miliknya, merasa istri itu adalah tanda kutip suatu objek yang bisa dimiliki sepenuhnya, maka ya udah, namanya istri kan berhak, aku apa-apain aja kayak itu. Yang penting kan nurut, yang penting bertanggung jawab, itu tanda kutip selalu ngasih uang bulanan dan sebagainya. Bukan gitu ya sebenarnya ya. Berhak itu berhak atas siapa kayak gitu. Walaupun istri itu sudah jadi pendamping hidup, tapi bukan berarti hak asasinya kan hilang kayak gitu. Istri kan juga tetap manusia biasa kayak gitu. Jadi balik lagi, kadang hal-hal kayak gini nih juga sebenarnya nggak langsung muncul dari si laki-lakinya itu sendiri ya, tapi pemahaman yang keliru secara turun-menurun.
Bisa karena budaya, kemudian tradisi atau kepercayaan tertentu yang menganggap bahwa ketika wanita sudah kamu peristri berarti itu adalah hak kamu sepenuhnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang mesti dikritisin lagi. Emang bener ya ada apa ya? Ada tradisi yang sampai begitunya gitu. Memang kayak perempuan itu memang bener-bener ya udah cuma sekadar objek aja gitu loh. Nah, itu tuh perlu dikritisin lagi dan beruntungnya di era-era sekarang banyak banget perempuan-perempuan yang mulai kritis, mulai mempertanyakan aturan-aturan tersebut. By the way, itu aturan yang bikin siapa dan untuk siapa kayak gitu loh. Nah, kadang hal-hal kayak gitu tuh kita sebagai perempuan ada juga yang ya udah deh ngikutin aja, tapi beruntungnya banyak sekali sekarang perempuan yang mengkritisi lagi. Sebenarnya aturan itu untuk siapa, untuk kebaikan siapa. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya bikin kebebasan perempuan dalam berekspresi pun juga akhirnya meningkat juga. Nah, karena banyak orang yang berpikir perempuan pintar itu adalah perempuan yang berbahaya, padahal ya enggak, masa perempuan gak boleh pintar gitu loh, masa harus ngikutin terus entah benar entah salah kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang orang juga salah persepsi sih terhadap perempuan yang pintar, perempuan yang berdaulat, perempuan yang berani menyuarakan hak-hak perempuan kayak gitu. Nah, dan kemudian yang kedua, kenapa sih ada alasan kenapa seorang suami itu memperkosa istrinya adalah untuk bersenang-senang. Untuk bersenang-senang gimana nih maksudnya ya? Ya, jadi menganggap ya itu karena menganggap istri itu adalah hak, jadi ya udah terserah gue dong, seneng-seneng gue dong kayak gitu loh. Tanpa ada komunikasi lebih lanjut kayak gitu. Jadi istri memang udah sebenarnya secara verbal atau secara non verbal menunjukkan keengganannya berhubungan seksual, tapi karena ya aku pengen enak-enak sama kamu, ya udah kamu ngikutin aja mau aku kayak gitu. Nah, kemudian juga ada yang menggunakan perilaku tersebut sebagai menunjukkan sikap marah dan sebagai hukuman. Aduh, betapa rancamnya ya istri yang punya suami menghukum dengan memperkosa kayak gitu loh. Gila banget sih kalau ini nih. Dan yang terakhir adalah karena mabuk atau hilang kesadaran ya. Nah, hilang kesadaran di sini ya mabuk kan juga sebenarnya perlu ngerti takarannya juga sih. Tapi jangan sampai ketika lo mabuk justru merugikan orang lain kayak gitu. Lo maboknya di mana, yang rugi siapa kayak gitu loh. Yang rugiin yang harus ngerasain gak enak atau kelakuan yang gak baik itu tuh siapa. Nah, hal-hal kayak gitu yang aduh disayangin banget sih kalau misalnya ada suami-suami yang masih berpikiran seperti itu kayak gitu. Jadi mabok di luar sana terus pulang-pulang kayak gitu. Beda lagi kalau misalnya antara suami dan istri udah punya kesepakatan loh. Kayak misalnya nih ada yang aku mau minum dulu ya di luar, kamu siap-siap ya kayak gitu. Itu kan beda tuh. Bedanya kalau misalnya ya udah suami datang mabok, semuanya diberantakin terus tiba-tiba ke kasur dan memperkosa istrinya kayak gitu kan, menyedihkan banget sih, ya ampun. Nah, selain itu tadi udah ada ya beberapa alasan kenapa sih suami tuh tega banget gitu loh memperkosa istrinya. Nah, yang kedua, hal yang selanjutnya adalah bentuk-bentuknya nih. Nah, kadang orang atau istri tuh masih bingung sebenarnya ini nih aku tuh diperkosa atau enggak sih kayak gitu loh. Nah, yang pertama adalah sudah pasti ya pemaksaan hubungan intim dalam bentuk apapun. Ketika memang kamu sebagai istri atau sebagai perempuan memang sudah mengatakan kalau aku lagi nggak pengen dulu nih yang, aku lagi capek banget nih hari ini, atau aku memang lagi moodnya memang lagi nggak bagus nih, itu kan udah diutarakan kan. Sedangkan suami masih memaksa. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang sudah masuk dalam pemerkosaan kayak gitu. Karena apa? Ketika perempuan merasa terpaksa dalam berhubungan intim, tentu aja itu berpengaruh juga pada fisiologis kayak gitu. Secara pelumas, vagina itu juga tidak keluar secara maksimal, dan ketika pelumas tidak keluar secara maksimal atau bahkan jadi seret, yang sakit siapa? Ya dua-duanya sebenarnya kayak gitu. Nah, kadang kan hal-hal kayak gitu kan laki-laki tuh nggak mau terlalu banyak mikir, itu kan ya urusan lo gitu loh, tubuh-tubuh lo. Aduh, namanya suami istri tuh nggak bisa kayak gitu. Jadi kedua belah pihak tuh harus mengkomunikasikan kondisi masing-masing. Siap nggak sih melakukan hubungan seksual kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya ancaman.
Nih, ini nih adalah sesuatu yang sering banget nih terjadi pada ibu-ibu rumah tangga yang memang sudah mengatakan bahwa lagi nggak pengen kayak gitu. Nah, beberapa paksu atau bapak-bapak ini, ya udah kalau misalnya kamu nggak pengen hubungan intim, ya udah aku jajannya di luar kayak gitu. Sekarang pilih mana? Kamu pengen ngelayanin aku atau aku jajan di luar? Nah, kemudian juga ya itu setelah ngancem pengen jajan, kemudian ya udah aku selingkuh aja ya kayak gitu. Ini ada kok yang mau sama aku kayak gitu. Kan kamu udah capek nih kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh masuk dalam ancaman ya, walaupun cara berbicaranya tuh biasa, kalem atau dengan nada yang baik kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah mengcompare kayak gitu, itu udah bagian dari ancaman. Kemudian juga diancam diceraikan kayak gitu. Gimana ya? Ya kalau misalnya problem hubungan seksual ini udah lama banget dan nggak bisa ketemu cara jalan keluarnya, tapi kan bukan berarti oh kalau kamu nggak mau hubungan seksual terus sama aku ya udah aku ceraiin aja ya kan karena kewajibanmu tidak terpenuhi kayak gitu. Ya bukan gitu sih maksudnya. Ya kan balik lagi segala sesuatu tuh harus dibicarakan baik-baik. Dan yang terakhir dan yang paling kejam adalah menggunakan ayat-ayat tertentu, nanti kamu kalau misalnya tidak mau melakukan hubungan seksual dengan aku masuk neraka. Mampus tuh. Maaf ya, ini emosi banget. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang menjadi sesuatu yang ancaman yang kadang perempuan itu berpikiran, aduh, jadi akhirnya ya melakukan hubungan seksual tapi dengan terpaksa kayak gitu. Nah, hal-hal gitu kan nggak asik banget gitu loh buat istri maupun buat suami kayak gitu. Apakah iya istri tuh hanya sekedar mohon maaf hanya tempat mengeluarkan sperma aja kayak gitu kan? Enggak, namanya hubungan seksual itu juga harus dilakukan secara berkualitas yang impactnya juga nggak cuma untuk suami aja tapi juga untuk istri kayak gitu loh. Nah, kemudian setelah dipaksa hubungan intim, kemudian ancaman, dan ketiga adalah melakukan aktivitas seksual yang gak wajar atau melakukan fetish tanpa konsen. Nah, ini nih banyak banget ya yang terjadi, misalnya sadomasokis, kayak misalnya istri harus digebukin dulu, harus disilet-silet dulu, terus juga harus pokoknya harus diikat-ikat dulu. Nah, ini beda sama BDSM ya. Beda lagi kalau suami istri memang aktif melakukan BDSM itu beda karena BDSM itu dengan konsen atau dengan persetujuan antara dua belah pihak. Sedangkan ini kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu hanya satu pihak aja. Dan misalnya istri memang gak berkenan melakukan itu, ya itu sudah bagian dari pemaksaan kayak gitu loh. Nah, kemudian juga hubungan seksual dengan ditendang, dipukul dan sebagainya itu masuk sadomasokis ya. Nah, kemudian juga yang tadi di awal aku cerita yaitu dimasukkan benda-benda aneh pada alat kelamin istri kayak gitu. Entah apa ya, entah kertas, plastik, pisang, bubur dan lain sebagainya. Aku tuh pernah banget banyak denger cerita istri-istri yang mengalami hal kayak gitu loh. Pokoknya segala bentuk hal yang gak masuk akal kayak gitu. Dan kemudian juga memaksa hubungan seksual saat menstruasi. Nah, ini balik lagi aktivitas-aktivitas ini dilakukan atas dasar pemaksaan dan satu pihak merasa tertekan ya. Beda lagi kalau misalnya memang sudah ada konsen atau persetujuan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ini bukan berarti berarti sadomasokis dalam pernikahan, BDSM dalam pernikahan nggak bisa dong. Ya balik lagi itu konsen atau enggak kayak gitu loh. Kalau misalnya nih ya gimana mau konsen kalau istri aja diajak nggak mau, ya kan bisa dengan pengenalan, istri juga berkenan nggak kayak gini caranya gini 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 kan tetap harus ada bridgingnya ya, harus ada pengantarnya dulu gitu loh, nggak langsung karena ya itu balik lagi namanya pemaksaan itu kan karena ada merasa power, suami merasa berhak melakukan ini itu dan sebagainya terhadap istri. Ya istri kalau mau ikut syukur, kalau enggak ya akan ada ancaman berikutnya kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gini yang memang butuh atau harus kita
kita berikan edukasi terus-menerus agar ya laki-laki nggak bisa kayak gitu walaupun dia sebagai kepala rumah tangga ya. Nah kemudian yang terakhir adalah hubungan seksual saat nggak sadar atau misalnya istrinya itu dikasih obat bius dulu, dibikin mabok dulu, atau dibikin pingsan dulu kayak gitu. Ya gimana mau ngasih konsen ya, wong istrinya aja nggak sadar gitu loh. Dan ada loh di luar sana yang suami-suami itu yang yaitu melakukan pemaksaan atau pemerkosaan itu dalam kondisi istri yang sedang nggak sadar kayak gitu. Dan ada beberapa kasus yang sampai masuk ke ranah hukum itu karena istrinya meninggal kayak gitu. Jadi istrinya juga mengatakan kalau memang udah nggak kuat, lagi nggak fit badannya, ternyata istrinya masih ada penyakit paru-paru atau asma. Ternyata ketika diperkosa itu melakukan hubungan seksual dengan pemaksaan, istrinya nggak kuat kayak gitu, nah akhirnya meninggal. Nah kemudian yang terakhir nih, apa sih yang mesti dilakukan ketika istri-istri atau ibu-ibu sekalian mungkin mengalami hal-hal terkait demikian. Nah, hal yang pertama adalah jangan takut untuk melapor. Nah, melapor itu bisa berbagai macam caranya ya. Misalnya dengan cerita dulu ke orang yang terdekat, atau juga bisa langsung ke lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah ibu-ibu atau teman-teman sekalian kayak gitu. Karena mungkin banyak dari ibu-ibu yang masih belum belum nyaman untuk langsung ke kantor polisi ya. Karena balik lagi kebanyakan kan bapak-bapak di sana, apalagi ini terkait dengan masalah private kayak gitu. Nah sedangkan kalau misalnya teman-teman atau ada di luar sana yang mengalami hal demikian, ke lembaga-lembaga terkait dulu. Misalnya kalau di Semarang itu ada PPT Seruni, kalau kemudian juga kalau di Jakarta atau daerah-daerah kota besar lainnya ada P2TP2, itu bisa didampingin dulu, biasanya dikonseling dulu, ibaratnya secara emosionalnya itu dibantu untuk stabil dulu, karena ketika sudah masuk ke ranah hukum itu rentetannya akan panjang kayak gitu. Karena balik lagi tidak ada sesuatu yang instan ya, karena ada beberapa kasus yang memang langsung punya jalan cepet atau jalur kilat, ada yang memang beberapa kasus yang lama banget kayak gitu. Nah sebenarnya ini tinggal kembali lagi pada pendamping sih akhirnya, karena beberapa lembaga juga udah punya pendamping-pendamping yang oke dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga kayak gitu. Nah, begitu ya teman-teman. Semoga pembahasan tentang marital rape ini mulai membuka kacamata teman-teman, membuka hati teman-teman bahwa istri itu untuk disayangin, bukan untuk disakitin. Nah, walaupun ada kendala, pastinya dalam setiap rumah tangga itu pasti ada kendala, ada konflik, ada masalah, tapi kan bukan berarti diselesaikan dengan kekerasan. Nah, jadi buat teman-teman yang akhirnya menyadari bahwa perlu ada pentingnya kesetaraan dalam pernikahan, itu maka jangan malu untuk belajar. Jadi laki-laki pun juga harus belajar ketika menjadi suami yang baik tuh gimana sih, suami idaman itu gimana sih, kayak gitu. Suami yang selalu dicintai dan disayangi istri itu gimana sih, kayak gitu. Jadi konteks tanggung jawab itu bukan berarti hanya sekedar memberi nafkah aja ya, tapi kan juga ada nafkah lahir dan juga ada nafkah batin. Nah, nafkah batin itu salah satunya adalah dengan saling memaksimalkan atau dengan cara meningkatkan kualitas hubungan ranjang antara suami dan istri. Jadi jangan sampai apapun masalah yang terjadi, kekerasan yang main, tangan yang main, bau gementah yang main, kaki yang main, atau benda-benda benda-benda yang mesti dilemparin jadi harus bikin shock terapi dulu, itu jangan sampai lah pakai cara-cara kayak gitu. Oke teman-teman, udah 30 menit aku berceloteh tentang marital rape. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya di luar sesi IG Live ini, silakan teman-teman DM aku di @celoteh.yori atau di Instagram aku, atau bisa juga kalau pengen cerita panjang banget juga bisa lewat
email di celotehyori@gmail.com. Atau buat teman-teman yang pengen baca-baca tulisan aku juga boleh mampir aja di website pribadi aku di celotehyori.com. Nah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton IG Live ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.